Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afifah Fatur Rahma dengan NIM 0614 1281 924021 akan menyampaikan sistematika penulisan jurnal ilmiah yang mana di dalamnya terdapat judul, penulis, koresponden, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode dan bahan, hasil riset, pembahasan, simpulan, daftar pustaka. Selanjutnya, terdapat judul yang mana dalam jurnal yang berjudul Literasi Digital Media Sosial YouTube Anak Usia Dini, judul yang tertera sudah menjelaskan tentang isi artikel yang akan dibahas sesuai dengan teori-teori yang relevan. Judul dapat dipahami dan jumlah kata pada judul ada 8 kata sehingga tidak terdapat klise. Yang kedua ada penulis, yang mana artikel jurnal ini ditulis oleh Muhammad Salehuddin. Untuk penulisan nama pada jurnal tidak mencantumkan gelar sehingga sudah sesuai. Yang ketiga ada koresponden, yang mana pada jurnal ini penulis sudah melengkapi dengan alamat koresponden seperti dengan adanya email. Selain itu ada juga nama lembaga dan program studi penulisan jurnal yang mana PIAUD, Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Indonesia. Terdapat EISN 26212382 dan ISSN 252792 dan 97. Selanjutnya ada juga abstrak, yang mana pada bagian abstrak ini penulis hanya menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, penulisan pada bagian abstrak terdapat penjelasan singkat mengenai isi dari latar belakang, pendahuluan, metode, serta hasil. Yang selanjutnya ada kesimpulan abstrak, juga ditulis dengan benar, memiliki satu paragraf dan berisikan 165 kata. Yang kelima ada kata kunci, yang mana pada bagian kata kunci penulis telah membuat dengan makna yang jelas. Kata kunci dibuat untuk mempermudah pembaca mengetahui isi penting apa yang ada di dalam artikel jurnal. Terdiri dari 3-5 kata. Istilah yang terdapat pada artikel ini: literasi digital, media sosial YouTube, fasilitas, dan anak usia dini. Selanjutnya ada pendahuluan, yang mana pendahuluan ini berisi tentang permasalahan dari ruang lingkup, yang mana masalahnya pentingnya penerapan literasi digital. Ruang lingkupnya yaitu literasi digital, media sosial YouTube, anak usia dini. Bagian pendahuluan berisi pendapat ataupun argumen kenapa penelitian ini digunakan. Keberadaan era digital dan kemajuan teknologi telah diprediksi oleh McChrystal bahwa anak-anak kita pada generasi Alpha tidak lepas dari gadget, kurang bersosialisasi, kurang daya kreativitas, dan juga bersikap individualisme. Generasi Alpha menginginkan hal-hal yang instan dan kurang menghargai proses. Keasikan mereka dengan gadget membuat mereka teralienasi secara sosial. Pandangan ini merupakan ancaman yang serius jika tidak dilakukan langkah konkret memanfaatkan internet untuk kemandirian, kemampuan literasi anak, dan pertumbuhan yang baik bagi anak. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian terdapat pada paragraf. Pentingnya penerapan literasi digital memanfaatkan media sosial YouTube yang disukai anak-anak, ditanamkan sejak pendidikan anak usia dini. Perlunya memperhatikan fasilitas yang sudah disediakan orang tua dan dorongan dari pihak manapun untuk mengembangkan literasi digital anak. Dengan menerapkan literasi tersebut, anak usia dini diharapkan mampu bersikap fleksibel dan adaptif, mampu berinteraksi sosial, produktif, berinisiatif, dan mandiri, serta disiapkan untuk memiliki kemampuan berpikir kritis. Maka dari pernyataan tersebut, dapat diajukan dalam artikel ini adalah fasilitas yang tersedia, alat, dan rumah terhadap literasi digital untuk anak usia dini, seperti apa penerapan dan bimbingan orang tua terhadap literasi yang dilakukan pada anak usia dini. Yang ketujuh ada metode dan bahan, yang mana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut saya, peneliti telah menjelaskan tentang bagaimana prosedur penelitian secara jelas dan naratif pada bagian metode penelitian tersebut. Yang kedelapan ada hasil riset dan pembahasan, yang mana pada artikel jurnal ini hasil dan pembahasan digabung menjadi satu.
Bagian hasil riset dijelaskan dengan bentuk verbal dan dipaparkan dalam bentuk tabel berupa penjelasan tingkat, pencapaian, dan dengan kata-kata yang mudah dipahami. Selanjutnya, bagian pembahasan. Pada hasil penelitian sudah dijelaskan di bagian pembahasan, akan tetapi di bagian pembahasan tidak terdapat hasil analisis yang telah dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Yang kesembilan ada kesimpulan, yang mana kesimpulan ini ditulis dengan ringkas dan jelas, tidak terdapat kelebihan dan kekurangan dari hasil pembahasan pada bagian kesimpulan. Yang ke-10, ucapan terima kasih. Pada artikel jurnal ini sudah terdapat ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ditulis dengan normal, ditulis dengan kalimat yang sopan. Ucapan terima kasih ditunjukkan kepada yang berkontribusi langsung pada riset dan penulisan jurnal. Selanjutnya ada daftar pustaka, yang mana pada bagian daftar pustaka ini sudah memuat semua yang dipublikasi yang referensi langsung. Lalu ada daftar pustaka ditulis menggunakan style American Psychological Association. Yang ketiga ada referensi penulisan artikel menggunakan 29 sumber referensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.